Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Andes Gugupismono, MBA PhD, yang terhormat Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Asbia Sidiki Mahendra. Saya berasal dari konsentrasi Human Resource and Organization, dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Hijau Persepsian terhadap Keterikatan Kerja Hijau dengan Dukungan Organisasional Hijau Persepsian sebagai pemoderasi, dengan subjek studi pada karyawan generasi Z. Baik, dimulai dari latar belakang. Jadi yang pertama, secara global, hanya sekitar 21% karyawan yang benar-benar engage dalam kerjaannya. Dan sisanya, mayoritas berada pada kategori not engaged atau actively disengaged. Dan untuk Indonesia sendiri itu tercatat sebesar 27% pada survei yang dilakukan Gallup pada tahun 2025. Nah, karena rendahnya keterikatan kerja ini, lahir fenomena quiet quitting, di mana seseorang karyawan itu hanya bekerja pada level minimum tanpa berupaya melebihi ekspektasi. Hal ini juga mencerminkan kejenuhan sekaligus resistensi terhadap lingkungan kerja yang tidak sehat. Nah, pada tahun 2025, jumlah Gen Z di Indonesia itu mencapai 74,94 juta jiwa, atau lebih dari seperempat total populasi di Indonesia berdasarkan statistik data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2025. Namun, banyaknya generasi Z ini itu justru berbanding terbalik. Proporsi kerja generasi Z di sektor formal itu turun dari 21,9% pada tahun 2016 hingga 2017 menjadi 13,6% pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, Gen Z ini mencari pekerjaan yang bermakna, selaras dengan nilai pribadi mereka, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Nah, solusi untuk mengatasi ini salah satunya ada manajemen sumber daya manusia hijau yang merupakan integrasi fungsi SDM dengan nilai keberlanjutan, yang dimana MSDM hijau ini sudah terbukti meningkatkan keterikatan kerja. Namun penelitian pada MSDM hijau ini masih terbatas di sektor tradisional aja, di mana sektor tradisional ini itu adalah sektor yang di mana perusahaan itu tuh hanya memang mewajibkan SDM-nya untuk mengadopsi SDM hijau ini mau nggak mau gitu. Nah, contohnya sektor tradisional itu ada sektor minyak, sektor gas, dan sektor manufaktur. Dan keterbatasan penelitian terdahulu juga itu respondennya itu hanya berasal dari pekerja senior, belum fokus pada generasi Z. Dari latar belakang tadi, lahir rumusan masalah. Jadi yang pertama terkait tingkat keterikatan kerja global yang masih tergolong rendah dan Indonesia hanya mencatat 27%, di sini menegaskan bahwasanya isu keterlibatan atau keterikatan karyawan ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Selanjutnya terkait fenomena quiet quitting tadi, ada penelitian yang dilakukan oleh Zhong et al. Pada tahun 2023 yang dimana semakin sering dihubungkan dengan generasi Z yang cenderung menarik diri secara emosional dari pekerjaan ketika tidak menemukan makna di dalamnya. Selanjutnya, literatur mengenai karakteristik Gen Z ini menunjukkan mereka lebih menuntut keseimbangan kehidupan kerja, keberlanjutan, dan pekerjaan yang bermakna dibandingkan generasi-generasi sebelum mereka. Dan penelitian terdahulu oleh Bati et al. Pada tahun 2021 dan Gomez et al. Pada tahun 2023 itu MSDM hijau itu masih banyak berfokus pada sektor tradisional dengan responden pekerja senior atau manajer, sehingga konteks generasi Z di sini belum tergali secara memadai. Di sisi lain ada temuan dari Gupta dan Jangga dan Widodo et al. Sama-sama pada tahun 2024 di mana menekankan bahwa peran dukungan organisasional hijau ini sebagai pemoderasi hubungan antara MSDM hijau dan keterikatan kerja hijau di sini masih jarang diuji secara empiris, khususnya pada generasi Z. Nah, dari rumusan masalah itu lahir pertanyaan penelitian yang pertama, apakah manajemen sumber daya manusia hijau persepsian memengaruhi secara positif keterikatan kerja hijau? Dan yang kedua, apakah dukungan organisasional hijau persepsian memoderasi pengaruh manajemen sumber daya manusia hijau persepsian pada keterikatan kerja hijau? Dengan tujuan penelitian yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen sumber daya manusia hijau persepsian terhadap keterikatan kerja hijau pada generasi Z. Dan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis peran dukungan organisasional hijau persepsian sebagai pemoderasi pengaruh manajemen sumber daya manusia hijau terhadap keterikatan kerja hijau pada generasi Z. Untuk landasan teori tiap variabel,
Di sini yang pertama, MSDM hijau perception itu merupakan kondisi sejauh mana karyawan memahami dan menilai praktik-praktik SDM yang mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan dalam organisasi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Safai dan Nejati pada tahun 2020. Sedangkan untuk dukungan organisasional hijau perception adalah persepsi karyawan bahwa organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, yang mengacu pada bahwasannya organisasi mendukung dan menghargai partisipasi mereka dalam upaya keberlanjutan lingkungan, yang bersumber dari Lam et al. Pada tahun 2015. Selanjutnya, terkait keterikatan kerja hijau adalah keadaan psikologis positif karyawan dalam pekerjaan yang menekankan nilai keberlanjutan. Konsep ini mencakup semangat, dedikasi, dan keterlibatan penuh yang berasal dari Sauvelli dan Becker pada tahun 2003 dan disesuaikan dengan Abu Ramadan pada tahun 2020 yang mengadopsi kata hijau itu. Selanjutnya terdapat rumusan hipotesis di sini. Yang pertama, dalam kerangka Job Demand Resource atau JDR, MSDM hijau perception ini berbagi sebagai job resource yang meningkatkan keterikatan kerja hijau. Nah, untuk itu lahirnya hipotesis satu, di mana MSDM hijau perception ini berpengaruh positif pada keterikatan kerja hijau. Selanjutnya, dukungan organisasional hijau perception itu bertindak sebagai resource tambahan yang memperkuat pengaruh dari MSDM hijau ini terhadap keterikatan kerja hijau. Untuk itu lahirnya hipotesis 2, yakni dukungan organisasional hijau perception itu memoderasi secara positif pengaruh MSDM hijau perception dan keterikatan kerja hijau. Dan untuk model penelitiannya bisa dilihat di sini bahwasannya MSDM hijau perception merupakan variabel independen, keterikatan kerja hijau merupakan variabel dependen, dan dukungan organisasional hijau perception merupakan variabel moderasinya. Lanjut pada metode penelitian, di sini desain penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif di mana bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antar variabel. Dan penelitian ini menggunakan desain cross-seksional, di mana pengumpulan informasi itu ada dalam satu titik waktu tertentu. Dan di sini saya menerapkan non probability sampling dengan teknik pengambilan purposive sampling untuk sampelnya. Selanjutnya lanjut pada populasi dan sampel, di sini populasi itu merupakan karyawan generasi Z yang bekerja di sektor formal di Indonesia. Dan untuk sampel sendiri, menurut Harry et al. Pada tahun 2019 itu menyatakan jumlah yang baik untuk model penelitian dengan 3 konstruk laten adalah minimal 100 hingga 150 responden. Dan kriteria sampel sini adalah karyawan generasi Z di Indonesia dengan masa kerja setidaknya 1 tahun dan telah berada dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia hijau. Lanjut pada teknik analisis data, di sini metode analisis datanya menggunakan perangkat lunak statistik SAM-AMOS yang mencakup uji instrumen, di mana uji instrumen itu ada uji validitas dan uji reliabilitas, ada uji model, selanjutnya ada uji goodness of fit, dan uji hipotesis. Pada uji instrumen, pada uji validitas, menurut RL 2019, ada 2. Yang pertama ada uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminal. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, ada diukur menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Selanjutnya untuk uji goodness of fit, di sini terdapat indeks dari RMC sampai Semin per DF, di mana sudah terdapat kriteria untuk mencapai keterangan good fit. Dan karena menggunakan software perangkat lunak SAM-AMOS tadi, uji modelnya menggunakan CFA, di mana confirmatory factor analysis. Dan untuk uji hipotesisnya itu ada 2, di mana jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis itu dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yang kedua, critical ratio itu harus lebih dari sama dengan 1,645, baru hipotesis tersebut dianggap signifikan. Selanjutnya ada nilai estimate yang nantinya menggambarkan arah kekuatan pengaruh antara variabel, yang itu digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat hipotesis tersebut. Selanjutnya ada definisi operasional dan instrumen penelitian. Nah, di sini pertanyaan kuesioner diukur menggunakan model skala Likert 1 sampai 5, dimulai dengan sangat tidak setuju dan hingga sangat setuju. Di mana MSDM hijau perception di sini terdiri dari 8 pernyataan yang dikembangkan oleh Safai dan Nejati pada tahun 2020. Dukungan organisasional hijau perception terdiri dari 5 pernyataan yang dikembangkan Lam et al. Pada tahun 2015. Dan keterikatan kerja hijau diukur dengan menggunakan US 9 oleh Sauvelli et al. Pada tahun 2003 yang disesuaikan dengan Abu Ramadan pada tahun 2020, di mana instrumen ini terdiri dari 9 pernyataan. Nah, berikut untuk hasil pengumpulan data.
di mana melalui proses pengumpulan data ini kuesioner yang terisi yakni sebesar 329 dan data yang dapat dianalisis sebanyak 288, di mana responden jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak di sini, dan responden dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu D4 atau S1 sebanyak 80%, 80,55%, dan responden dengan usia terbanyak yaitu 27 tahun 39,24%, dan responden dengan pekerjaan terbanyak berasal dari BUMN sebanyak 50%, dan diikuti oleh 3 sektor industri terbesar yakni pada konstruksi dan infrastruktur, teknologi dan komunikasi, serta industri manufaktur, dan mayoritas responden ini berdomisili di Jawa sebesar 56,94%. Berikutnya hasil pengujian instrumen. Di sini dapat dilihat bahwasannya seluruh indikator variabel memenuhi validitas konvergen, di mana loading faktornya lebih dari sama dengan 0,7 sehingga variabel laten diukur dengan baik oleh indikator variabel. Selanjutnya, masing-masing variabel di sini juga memiliki nilai cross loading yang lebih dari item penyusunnya. Berdasarkan hal tersebut, keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya, uji reliabilitasnya, di mana variabel-variabel pada penelitian ini memiliki CA dan nilai CR yang lebih dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya ada statistik deskriptif dari indikator. Di sini secara umum kata-kata 3 variabel itu menunjukkan penilaian positif dengan MH pada kategori tinggi 3,65, pH cukup positif dengan 3,44, sedangkan KH itu yang paling tinggi dengan 3,9. Dan standar deviasi berkisar antara 0,7397 hingga 1,1405. Angka ini menunjukkan persepsi responden relatif konsisten, terutama pada KH yang variasinya paling rendah. Dan beberapa indikator seperti MH, pH1, dan KH1 mewakili variabelnya itu memiliki rata tertinggi, sedangkan MH7, pH4, dan KH2 memiliki rata terendah. Selanjutnya ada diagram jalur dan uji Kunis COVID. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya menurut tahun 2009, pada tahun 2019 tidak semua jenis uji Kunis COVID itu harus memenuhi kriteria good fit. Nah, di sini bisa dilihat meskipun p-value tidak mencapai good fit atau marginal fit, namun sebagian besar indikator menunjukkan kesesuaian yang baik. Oleh karena itu, model ini dianggap cukup memenuhi kriteria kesesuaian dan cukup kuat untuk mendukung interpretasi dan analisis lebih lanjutnya. Nah, untuk hasil pengujian hipotesis di sini, hipotesis pertama yakni MSDM hijau persepsian berpengaruh positif pada keterikatan kerja hijau. Di sini menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan nilai estimate 0,233 dan p-value 0,00. Sehingga hipotesis H1 terdukung. Dan untuk hipotesis kedua di sini, dukungan organisasional hijau persepsian di sini bertindak sebagai variabel moderasi yang menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan estimate sebesar 0,137 dan p-value 0,00. Sehingga hipotesis H2 juga terdukung. Selanjutnya ada simpulan dan implikasi. Simpulannya ada 2, yakni di mana MSDM hijau persepsian itu berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja hijau, itu karena memberi parti ramah lingkungan dan memberi pengalaman kerja bermakna dan sesuai nilai generasi Z tersebut. Dan dukungan organisasi hijau persepsian memperkuat pengaruh MSDM hijau terhadap keterikatan kerja hijau tersebut, karena karyawan itu merasa dihargai dan lebih terikat saat organisasi konsisten mendukung inisiatif hijau. Selanjutnya terkait implikasi praktis, di sini harus diperkuat lagi sistem penghargaan berbasis lingkungan, karena pada hasil penelitian ditemukan bahwasannya MH7 itu memiliki skor terendah dan karyawan itu merasa kurang diapresiasi secara nyata. Selanjutnya harus ditingkatkan lagi tingkat keyakinan karyawannya akan dampak positif pekerjaannya, karena ada temuan pada pH4 itu tentang perasaan memberi dampak lingkungan positif itu relatif rendah. Artinya Gen Z di sini masih meragukan kontribusi nyata pekerjaan mereka. Lanjut, ada kebijakan SDM tuh di sini harus konsisten dengan nilai hijau. Karena hasil penelitian itu di sini menunjukkan Gen Z itu lebih terikat ketika praktek HR dan dukungan organisasi berjalan sejalan dengan ekspektasi dan keberlanjutan mereka gitu. Selanjutnya ada implikasi teoritis ini. Yang pertama memperluas model JDR, selanjutnya yang kedua integrasi MSDM hijau dan dukungan organisasional. Selanjutnya yang ketiga ada kontribusi pada literatur terkait MSDM hijau. Lanjut kepada keterbatasan dasarkan. Di sini keterbatasannya itu yang pertama ruang lingkup itu terbatas, di mana hanya pada karyawan Gen Z di sektor formal sehingga tidak mewakili sektor informal. Selanjutnya metode survei di sini secara daring yang berpotensi adanya bias. Selanjutnya variabel penelitian masih terbatas. Ada MSDM hijau tadi, dukungan organisasional hijau, dan keterikatan kerja hijau tadi. Selanjutnya ada desain cross-seksional, di mana hasilnya itu hanya menggambarkan kondisi sesaat, belum menjelaskan hubungan sebab akibat jangka panjangnya. Selanjutnya ada saran di sini. Yang pertama,
memperkuat praktik MSDM hijau dan dukungan organisasi hijau secara konsisten agar kegiatan kerja pada Gen Z ini semakin tinggi. Selanjutnya memperluas cakupan ke sektor informal dan lintas generasi untuk memperoleh generalisasi yang lebih luas. Selanjutnya ada saran menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan hijau, budaya organisasi, atau nilai personal untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif. Dan terakhir ada menggunakan desain longitudinal atau mixed method untuk menangkap dinamika jangka panjang dalam memperdalam pemahamannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.